أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ولصحتها مع شرط غيرها شروط أحدها وقت الظهر فلا تقضى جمعة فلو ذاك عنها صلوا ظهرا ولو خرج وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا والمسبوق كغيره وقيل يتمها جمعة. Insyaallah sekarang kita akan melanjutkan bacaan kita yang terkait dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi pada pelaksanaan salat Jumat selain syarat umum yang ada pada salat selain salat Jumat. Pada bacaan yang lalu dijelaskan bahwasanya ada beberapa syarat tambahan dari syarat sahnya salat selain daripada salat Jumat itu sendiri. Artinya semua syarat sahnya salat selain daripada salat Jumat itu pun juga harus terpenuhi pada salat Jumat, kemudian ditambah dengan syarat-syarat yang khusus. Artinya syarat-syarat tambahan yang lain. Pada bacaan yang lalu diantaranya adalah ahaduha waktu zuhri fala tubda jum'ah. Salat Jumat itu syarat sahnya dilakukan pada waktu duhur. Fala tuqda Jum'ah. Oleh karena itu tidak dapat diqada salat Jumat itu. Jadi kalau ada orang yang seharusnya wajib hukumnya bagi dirinya melakukan salat Jumat, namun karena ia tidak melakukannya, maka itu tidak boleh dikada, tidak dapat dikada. Beda dengan salat duhur. Ya. Salat duhur itu kalau seandainya tidak dilakukan pada waktunya, mungkin karena keterpaksaan sehingga tidak dapat melakukan salat duhur, sehingga dibolehkan untuk mengqada di waktu yang lain. Salat Jumat tidak. Begitupun juga kalau salat duhur boleh dijamak takhir, artinya dilakukan di waktu asar, tapi salat Jumat tidak boleh dijamak takhir. Ya. Menjamak salat Jumat pada dasarnya boleh, artinya dilakukan jamak takdim. Ya. Saya ulangi bahwa menjamak salat Jumat pada dasarnya boleh, tapi itu hanya jamak takdim. Artinya orang yang melakukan salat Jumat pada saat dia musafir
Boleh dia melakukan salat Jumat sekaligus menjamak salat asarnya ke salat Jumat itu. Tapi tentu dengan jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak boleh. Kenapa? Karena salat duhur tadi itu adalah harus dilakukan pada waktu duhur. Salat Jumat itu harus dilakukan pada waktu duhur. Nah, itu diantara syarat yang membedakan dengan salat duhur. Karena salat duhur boleh dijamak takdim, boleh juga dijamak takhir. Sehingga orang yang wajib melakukan salat Jumat, kemudian karena satu dan lain hal, sehingga dia tidak dapat melakukannya, mungkin karena tertidur atau hal-hal yang lain, maka dia tidak mengqada salat Jumatnya itu. Tapi yang dikada adalah salat duhurnya. Kalau memang sudah lewat waktunya kemudian dia belum salat duhur, tapi kalau tidak, maksudnya masih ada waktu duhur, maka dia harus salat duhur pada waktu itu. Untuk dia tertidur pada waktu itu. Sebelum masuk waktu duhur, waktu pelaksanaan salat Jumat, dia tidur dan tidak pernah terjaga, tidak pernah terbangun sampai setelah orang melakukan salat Jumat. Nanti orang pulang salat Jumat baru bangun, ternyata dia tidak ikut salat Jumat. Kenapa yang mesti lakukan orang seperti itu? Ia harus salat duhur. Ya, kalau lewat waktunya maka dia harus salat duhur. Tidak lagi mengatakan salat Jumat dengan diqada. Ya, dengan jamak diqada atau dilakukan di waktu asar. Begitupun seandainya dijamak tidak mungkin. Ya, dijamak dengan jamak takhir. Nah, itu syarat yang pertama sebagai syarat tambahan dari salat-salat yang lain. Selanjutnya, falau daka anha sallau zuhran. Falau daka anha, ya. Ay falau dakal waktu anha, seandainya waktu itu tidak cukup untuk melakukan salat Jumat secara sempurna atau menyelesaikan salat Jumat. Ya. Contohnya tidak lagi cukup untuk melakukan 2 khutbah dan 2 rakaat salat Jumat itu. Maka apa yang mesti dilakukan? Sallau zuhran. Maka mereka salat duhur. Jadi kalau mereka memperkirakan waktunya tidak cukup lagi untuk pelaksanaan 2 khutbah, lalu setelah itu melakukan salat 2 rakaat. Nah, kalau itu tidak memungkinkan, maka cukup dia melakukan salat duhur. Kenapa? Karena waktunya tidak cukup lagi. Ya. Jadi sallau, ya, mereka salat zuhur. Jadi jangan dibaca sallu di situ, karena kalau sallu berarti muhatab. Maka salatlah kalian dengan salat zuhur. Ya. Jadi tidak tepat kalau dijadikan fi'il amar. Harusnya dijadikan fi'il madi bentuk gaib. Ya. Salla sallau. Tulisannya sama kalau bentuk fi'il amar, bentuk amar jamaknya ya. Salli, salliya, sallu. Makanya dalam hadis dikatakan sallu kama ra'aitumuni. Tapi tidak tepat kalau dibaca fi'il amar di sini. Harusnya dibaca fi'il madi. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada bentuk mukhatab. Nah,
kalimatnya atau siaknya kalimat ini tidak tepat kalau dijadikan itu fil amar, yang lebih tepat fil madi. Jadi kata musannif, jika seandainya waktunya tidak cukup lagi untuk melakukan salat Jumat, maka sallau zuhran, mereka salat duhur. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak terpenuhi lagi syarat sahnya salat Jumat, yaitu harus ada khutbah. Sama dengan mengkasar salat dalam keadaan musafir boleh, tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak boleh mengkasar salat itu. Sama dengan ini. Ya. Kemudian katakan walau kharaja wa hum fiha. Walau kharaja ay walau kharajal waktu wa hum fiha. Fatat sawaun asalla fil waqti rak'atan amla li'annaha ibadatun la yajusul ityanu biha ba'da khuruji waqtiha fa fatat bi fawatihi kal hajj. Ya. Walau kharaja ay al waktu, seandainya waktu itu sudah habis, sudah keluar waktunya, sudah lewat waktunya, wahum fiha, sementara mereka, siapa itu mereka? Orang-orang yang melakukan salat Jumat. Sementara mereka itu wahum fiha, masih dalam pelaksanaan salat Jumat. Misalnya, ya, ia baru melakukan 1 rakaat salat Jumat. Ya. Dia baru melakukan 1 rakaat salat Jumat, lalu habis waktu salat Jumat itu. Waktu duhur itu sudah lewat. Nah, maka ya, di sini dikatakan wajib zuhru binaan. Ia wajib melakukan salat duhur binaan dengan melanjutkan salatnya itu. Maksudnya binaan di sini tidak mengulangi salatnya dengan niat salat duhur, dilanjut saja. Itu yang dimaksud di sini wajib zuhru binaan. Jadi dia salat Jumat, niatnya salat Jumat 2 rakaat. Tapi belum selesai salat Jumat, waktu duhur sudah habis. Waktu salat Jumat sudah habis, sudah lewat. Sementara baru 1 rakaat misalnya. Nah, apa yang mesti dilakukan? Di sini dikatakan oleh maha guru kita, dia wajib melakukan salat duhur binaan. Maksudnya binaan di sini adalah dia melanjutkan salat Jumatnya tadi itu dengan salat duhur. Dicontohkan tadi misalnya baru 1 rakaat, maka dia cukup tambah 3 rakaat. Tidak mesti lagi mengulangi salatnya dengan takbiratul ihram yang disertai dengan niat salat duhur. Nah, jadi ini sama kasusnya kalau seandainya orang masbuk dalam salat Jumat. Iya. Saya kira sudah disinggung juga ini pada pertemuan lalu sepertinya. Orang yang masbuk salat Jumat itu, tapi kasusnya beda ya. Cuma pelaksanaannya sama. Orang yang masbuk salat Jumat, orang yang masbuk salat Jumat itu bukan berarti bahwa habis waktu salat Jumat. Sekalipun juga nanti di sini ada orang yang masbuk salat Jumat, kemudian memang habis waktunya dia. Imamnya sudah selesai sebelum habis waktu. Ya. Tapi yang umum ini, karena mungkin saya kira jarang sekali terjadi mungkin ini ya. Orang melakukan salat Jumat di akhir waktu salat duhur, sehingga
ada kemungkinan tidak selesai salat Jumatnya, kemudian apa? Kemudian ya habis waktu duhur itu atau waktu salat Jumat. Kecuali mungkin kalau ada ya insidental, ya ada kejadian yang di luar dugaan ya. Karena alhamdulillah kalau dalam kondisi normal orang salat Jumat itu rata-rata di awal waktu. Ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi, mungkin karena terjadi musibah, terjadi bencana, ya akhirnya orang harus misalnya menyelamatkan diri, misalnya terjadi bencana alam, ya nanti aman keadaannya, ternyata sudah di akhir waktu. Ini hari Jumat, bagaimana? Nah ini kalau keadaan seperti ini ya memungkinkan, tapi itu tadi saya katakan ya, jarang terjadi atau tipis kemungkinan, kecil kemungkinan bisa terjadi. Tapi orang yang masbuk dalam salat Jumat itu sering, karena itu persoalan ya pribadi, artinya person, mungkin karena satu dan lain hal sehingga dia terpaksa masbuk dalam pelaksanaan salat Jumat. Nah itu ya, kalau seandainya masbuk niatnya kan salat Jumat, tapi dia masih mendapatkan 1 rakaat dari imam itu, maka dia masih mendapatkan salat Jumatnya. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak mendapatkan 1 rakaat lagi, artinya sudah ruku pada rakaat kedua imam itu, kemudian dia masuk, maka niatnya tetap salat Jumat, tapi nanti setelah imam taslim dia niat mufarakah, kemudian dia melangsungkan salatnya salat duhur tanpa memulai. Itu yang dimaksud binaan. Jadi dia tidak memulai lagi, dia tidak takbiratul ihram lagi, dia tidak niat salat duhur lagi. Sebagaimana ya biasanya kalau dia mau mulai salat duhur kan dia takbiratul ihram. Dia melanjutkan itu binaan. Jadi niatnya salat Jumat, pelaksananya salat duhur. Nah sama ini tadi. Seandainya pelaksanaan salat Jumat itu keluar waktunya sebelum selesai salat Jumat, baru 1 rakaat misalnya, maka dilanjut salatnya itu dengan salat duhur 4 rakaat, wajib zuhur binaan, namun tidak lagi dimulai. Itu menurut pendapat yang pertama. Namun pendapat kedua di sini dikatakan wa fi qaulin istinafan. Menurut satu pendapat atau pendapat yang lain mengatakan istinafan. Apa itu istinafan? Kebalikannya binaan. Kalau binaan dilanjutkan saja, istinafan itu adalah dimulai. Artinya dia niat, dia takbiratul ihram untuk melakukan salat duhur. Ya, di sini dalam sarannya dikatakan wajib zuhur binaan ala ma fa'ala minha, ya fayassara bil qiraati min hina isin li'annahuma ya salata waktin wahidin, ya fajaza binaan, ya adwalahuma ala aksarihima kasalatil hadri ma'as safari wala yahtaju ila niyatil zuhri. Itu intinya tidak lagi butuh atau tidak mesti lagi niat salat duhur. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat atau pendapat yang lain dikatakan istinafan fayan wauna azura hina isin, maka mereka niat salat duhur pada saat itu atau pada saat ini. Wal masbuku kagairihi, orang yang masbuk
sama dengan ya orang yang tidak masbuk. Apa maksudnya ini? Ya, wal masbuku kagairihi, ya sama kasus yang pertama. Artinya pelaksanaan salat itu dilakukan pada akhir waktu salat Jumat, namun waktu itu terlewatkan setelah imam itu taslim. Artinya imam dan jamaah yang lain sempat menyelesaikan salat Jumatnya, kemudian habis waktu salat duhur atau salat Jumat, atau kharajal waktu. Otomatis yang masbuk ini belum selesai. Kenapa? Karena begitu selesai imamnya salat bersama dengan jamaah yang lain, waktu salat duhur atau salat Jumat habis. Nah, karena yang masbuk, dia harus menambah rakaat salat Jumatnya itu, ya otomatis ya dia tidak mendapatkan lagi waktu salat Jumat. Untuk menyelesaikan salat Jumatnya itu, maka apa yang mesti dilakukan adalah sama dengan yang pertama tadi. Artinya dia melanjutkan salatnya itu dengan salat duhur. Jadi ya kalau ya dapatkan 1 rakaat, maka ditambah dengan 3 rakaat tanpa harus diawali lagi dengan takbiratul ihram atau dengan niat salat duhur. Itu ya. Jadi itu yang dimaksud wal masbuku kagairihi. Orang yang masbuk sama dengan ya orang yang statusnya ya selain dirinya tadi itu, orang yang tidak masbuk. Wakilah, ada pendapat yang lain yang mengatakan wakila yutimmuha jum'atan. Wakila yutimmuha, dan satu pendapat mengatakan ia menyempurnakan salat Jumatnya itu. Yutimmuha jum'atan. Failnya yutimmu huwa kembali ke mana itu? Hah? Al-masbuk ya. Jadi wakila yutimmuha, wakila yutimmul masbuku. Ya. Orang yang masbuk itu menyempurnakan salat Jumatnya. Menyempurnakan salatnya itu yutimmuha ay as-salah ya Jumatan, dengan salat Jumat. Jadi salat yang dilakukan tadi itu ya yang sudah habis waktu salat Jumatnya itu, dia lakukan tetap salat Jumat. Ya. Kenapa? Karena alasannya ia mengikut kepada imam yang melakukan salat Jumat dengan sempurna. Kenapa demikian? Karena imamnya tadi nanti setelah selesai salamnya, taslimnya, salatnya baru habis waktu. Sehingga orang yang masbuk ini, menurut pendapat kedua, dia tidak lagi menambah salatnya itu dengan salat duhur, atau tidak menjadikan salat Jumatnya itu dengan salat duhur. Menurut pendapat kedua, karena alasannya ia sudah makmum, ia mengikut kepada imam yang imam itu salat Jumatnya sempurna atau salat Jumatnya sah. Kenapa? Karena nanti setelah selesai salatnya baru habis waktu salat duhur atau salat Jumat itu. Itu jadi pendapat kedua. Nah, itu syarat yang pertama sebagai syarat tambahan pelaksanaan salat Jumat. Yang kedua, syarat sahnya salat Jumat itu sebagai tambahan salat, apa syarat dibandingkan dengan salat yang lain, misalnya salat 5 waktu, adalah antukama fi khittatin abniyati autanil mujammi'ina. Nah, ini syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Antukama
ay al-jum'atu fi khittati abniyati autanil mujammi'ina. Salat Jumat itu dilakukan ya fi khittati abniyatin. Bitasdidin mimi ya apa ini ya? Mujammi'ina ya, bitasdidin mimi di tasdid mimnya itu mujammi'ina yang bermakna ya al-musallinal jum'ah. Jadi al-mujammi'ina itu bermakna al-musallina al-jum'ah, orang-orang yang melakukan salat Jumat. Lalu apa yang dimaksud dengan khittah di sini? Di sini dikatakan antuqama fi khittatin. Al-khittatu bi kasril kha'il mu'jama adalah al-ardul lati khutta 'alaiha ya a'laman bi annahu ikhtaraha lil bina'i. Khittah itu adalah tanah atau tempat yang di atasnya diberi garis atau tanda bahwasannya di situ akan ya akan dibuat bangunan khusus untuk pelaksanaan salat berjamaah atau salat Jumat. Ya, jadi antukama fi khittati abniyatin. Ya, salat Jumat itu syaratnya adalah dilakukan pada tempat yang memang dipersiapkan untuk melakukan bangunan atau pembangunan atau tempat yang sudah dibangun ya pada autanil mujammi'ina, di wilayah atau di daerah orang-orang yang melakukan salat Jumat. Artinya di sini ada tempat khusus memang sudah disiapkan untuk pelaksanaan salat Jumat itu. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya, jadi ada memang sudah ditentukan bahwa tempat itulah yang harus dilakukan salat Jumat. Alasannya ya menurut mazhab ini karena Nabi tidak pernah didapatkan melakukan salat Jumat selain ya pada tempat yang memang sudah dipersiapkan khusus untuk pelaksanaan salat jamaah atau salat Jumat. Taruh misalnya sekalipun bangunannya kecil atau sederhana, atau sekalipun ya belum ada bangunan sama sekali yang permanen, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa di situ adalah tempat pelaksanaan salat Jumat. Harus seperti itu. Artinya tidak boleh kita melakukan salat Jumat di mana kita mau. Pindah-pindah tempatnya. Ya, itu menurut mazhab ini ya. Misalnya mau melakukan salat Jumat di sawah, itu bedanya dengan salat yang lain. Kalau salat yang lain dimanapun juga kita boleh melakukan salat. Kalau ini tidak, harus di tempat khusus yang memang pelaksanaannya untuk pelaksanaan salat Jumat. Itu syarat tambahan. Itu yang dimaksud antukama fi khittati abniyati autanil mujammi'ina. Sehingga dikatakan di sini, walau lazama ahlul khiyami as-sahra'a abadan fala jum'ata fil azhar. Andai kata lazama ahlul khiyam as-sahra'a,
Ahlul khiramiyah itu adalah orang yang bertempat tinggal di bawah tenda-tenda. Ya. Al-khiyami itu bisa berarti kemah atau tenda ya. Mungkin tepatnya sekarang ini tempat pengungsian. Ya. Walau lazama ahlul khiyami as-sahra'a. Andai kata orang yang tinggal di bawah tenda-tenda itu menetap as-sahra'a di padang pasir atau di tanah lapang, ya abada selamanya, fala jum'ata fil azhari, maka tidak ada kewajiban salat Jumat bagi dirinya atau tidak sah melakukan salat Jumat pada mereka menurut pendapat yang azhar. Terus sekali lagi, ini menurut mazhab Syafi'i, dan ini adalah salah satu syarat tambahan ya syarat sahnya pelaksanaan salat Jumat. Kemudian yang ketiga, as-salis. Ya. Apa syarat yang ketiga? Allah yasbikaha wala yukarinaha jum'atan fi baladatiha illa idza kaburat wa asura ijtima'uhum fi makanin. Ya. Wa qila la tusna hadhihi surah. Syarat yang ketiga adalah Allah yasbikaha wala yukarinaha jum'atun fi baladatiha. Tidak didahului oleh ya pelaksanaan salat Jumat yang lain, dan juga tidak ada yang membersamainya. Wala yukarinuha jum'ah fi baladatiha, di tempatnya itu atau di wilayahnya itu. Apa maksudnya ini? Ini sebenarnya yang jadi masalah sekarang ini. Karena kalau menurut mazhab Syafi'i ini betul-betul ya ketat sekali ini syaratnya pelaksanaan salat Jumat. Karena dikatakan di sini tidak boleh atau tidak ada yang mendahului pelaksanaan salat Jumat itu di tempat itu, di daerah itu, di wilayah itu. Artinya kalau tidak ada yang mendahului, berarti tempat pelaksanaan salat Jumat cuma satu di tempat itu, tidak boleh dua. Karena kalau ada yang mendahului berarti ada tempat lain kan? Wala yukarinuha, dan tidak ada yang wala yukarinaha jum'ah, dan tidak ada yang bersamaan melakukan. Tadi yang pertama syaratnya tidak ada yang mendahului. Karena kalau ada yang mendahului itu isyarat bahwa di satu tempat ada dua tempat pelaksanaan salat Jumat. Di satu kampung. Di satu kampung ada dua tempat pelaksanaan salat Jumat. Itu indikasi kalau dikatakan ya tidak ada yang mendahului, berarti kalau ada berarti ada dua tempat pelaksanaan salat Jumat di satu kampung. Wala yukarinaha, dan tidak ada yang bersama-sama dengannya. Artinya bersamaan dilakukan salat Jumat di dua tempat pada satu kampung. Itu tidak boleh. Ya, fi baladatiha, jelas sekali di sini. Di tempat itu, illa idza kaburat, kecuali kampung itu atau tempat itu, daerah itu adalah sangat besar, padat sekali penduduknya, wa asura ijtima'uhum fi makanin, lalu sulit mereka berkumpul di satu tempat. Cobain syaratnya. Bahkan ada di sini pendapat kedua dari mazhab Syafi'i mengatakan wakila la tusnahatihi surah. Satu pendapat mengatakan tidak dikecualikan dengan gambaran seperti ini, dalam bentuk contoh seperti ini. Pokoknya kalau di satu tempat satu saja, sekalipun itu penuh sesak.
Tapi pendapat pertama mengatakan boleh. Kalau sudah penuh sesak sehingga berkumpulnya mereka itu sudah terjadi masakkah. Asura ijtima'uhum fi makanin. Sulit mereka berkumpul di satu tempat. Kenapa? Karena kaburat, besarnya padatnya penduduk kampung itu. Luasnya ya, bisa juga kaburat ay kabural baladatu. Besarnya kampung itu sehingga sulit ya mereka berkumpul di situ di satu tempat. Besar, luas wilayahnya. Mereka sulit. Boleh jadi karena terlalu sangat jauh atau bagaimana? Ataukah karena masjid itu sudah padat betul sehingga sulit untuk menyatu di pelaksanaan itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana di kondisi kita sekarang di kampung-kampung kita? Belum penuh sesak itu masjid, minta lagi pengurus masjid yang lain, musalla yang lain supaya salat Jumat. Akhirnya di mana-mana orang melakukan salat Jumat, masjid tidak full. Bahkan ada masjid tidak sampai seperduanya. Alasan apa ini? Kalau menurut Syafi'i ya, sekali lagi menurut Syafi'i. Iya. Di sini boleh juga dikatakan kaburat itu berarti wilayah itu, daerah itu adalah sangat luas sehingga sulit orang untuk datang ke situ berkumpul. Tapi kalau jaraknya cuma 1 kilo, 2 kilometer, apalagi dengan kendaraan, alasan apa yang mau dipakai? Dan itu fenomena yang terjadi sekarang. Ini mau maaf ini kalau kita mau konsisten dengan yang kita baca ini, tidak masuk. Tapi mungkin ada pendapat lain yang dipakai atau bagaimana. Sekarang ini kan orang, alhamdulillah kita syukur, orang berlomba-lomba membangun musalla. Bagus itu, untuk memudahkan salat jamaah, iya. Tapi untuk salat Jumat ada syaratnya. Tidak boleh serta-merta, karena lama-lama akhirnya mau salat Jumat. Alasannya sederhana, simpel sekali. Ada di antaranya sudah jujur mengatakan apa, dan itu sangat ya sepertinya apa ya, samana, kalau dalam bahasa samana dek nama tama rekenna agamanya nasabak magi, yang dia perhitungkan itu adalah uang celengan salat Jumat. Aliyadzubillah. Ini salat Jumat itu adalah syiar, simbol persatuan dan kekuatan umat Islam. Sama pada saat salat Id. Sehingga musalla-musalla itu bagus kalau di mana-mana ada, memudahkan orang salat jamaah. Tapi untuk salat Jumat ada syaratnya. Ada juga biasa mengatakan katanya alasannya, di situ banyak orang tua, tidak bisa lagi ke tempat itu, ke masjid. Ya karena agak jauh. Di dalam syarat wajibnya salat Jumat dikatakan al-qadiru ala sa'i ilaiha, sanggup berjalan menuju ke tempat pelaksanaan salat Jumat. Kalau tidak sanggup tidak wajib. Kan begitu. Di sini katakan syarat sahnya. Jadi kalau tidak terpenuhi ini berarti salat Jumatnya tidak sah. Kalau di satu kampung itu 2 pelaksanaan salat Jumat, kecuali tadi itu adalah jaraknya terlalu jauh sehingga sulit menyatu orang di tempat itu, ataukah tempat itu yang satu, masjid itu yang satu sudah penuh sesak sehingga sulit lagi untuk bergabung di situ. Akhirnya dibolehkan untuk ada 2 tempat pelaksanaan salat Jumat di satu kampung itu.
Itu alasannya, bukan alasannya itu tadi. Supaya ini tadi ada pemasukan dan sebagainya. Nah sekali lagi kita lihat tadi itu. Saya kira kalau kita pergi khutbah Jumat atau kita melihat, ya Allah, tidak sedikit masjid, hanya seperduanya, bahkan kurang dari itu. Ya beda kalau memang sudah beda kampung, beda tempat, nah, itu sudah lain masalahnya. Ya, itu terakhir ini karena sudah waktu masuk. Andre Guruta pernah yang menyampaikan dan menegur secara umum pada waktu itu. Satu ketika ada acara, ada kegiatan di Tondrong. Beliau hadir. Ada salah satu musalla yang belum mendapatkan izin pelaksanaan salat Jumat. Tapi sudah dilaksanakan salat Jumat. Tapi musalla itu alasannya sebenarnya itu masjid tertua sebenarnya, cuma tidak ditempati selama ini salat Jumat karena ada masjid besar. Akhirnya di belakang dia urus, belum keluar izinnya, dia salat Jumat. Dia panggil ustaz itu, ustaz. Gurutan tidak respon itu. Kenapa? Karena jaraknya dengan masjid besar itu tidak sampai 1 kilometer. Ya mungkin hanya berapa ratus meter saja di situ. Gurutan tahu kalau sebahagian khatibnya itu dari Mangkoso. Termasuk saya pernah khutbah di situ karena saya tidak tahu. Kalau ternyata tidak ada izinnya. Begitu di Guruta datang. Apa bahasanya beliau? Dengan mengatakan dengan pakai bahasa Bugis. Iga tosi nasa anggota tulu makato bakoro. Tidak usah saya sebut namanya itu tempat. Iga tosi nasa anggota tulu makato baju makoro. Ini maciang itu makato baju makoro alena tosi kain dindi lo mesti kato bakoro. Boy. Dalam hatiku saya pernah di situ. Tapi saya tidak ngomong. Tapi saya tidak tahu. Nanti setelah saya salat Jumat di situ, baru saya tahu, ternyata ini masjid dekat sekali. Kan saya cuma dipanggil sama Bani. Dekat sekali dengan masjid yang ada di sebelah sana. Dan saya memang sering salat Jumat, khutbah Jumat di masjid besarnya. Di belakang baru saya tahu kalau itu belum ada izinnya untuk pelaksanaan salat Jumat. Jadi antum-antum ini nanti satu ketika kalau menjadi pengurus musalla tidak usah tergesa-gesa untuk melakukan salat Jumat di musalla itu. Kalau memang masih sangat memungkinkan kita menyatu di masjid yang sebelumnya sudah dilakukan salat Jumat. Ingat, salat Jumat itu adalah syiar, simbol memperlihatkan bagaimana kekuatan umat Islam, bagaimana persatuan umat Islam. Di hari Jumat itulah waktunya untuk menampakkan, untuk menyiarkan itu. Saya pernah ini, tambah sedikit. Waktu saya mendampingi anak-anak kita, peserta baca kitab, lomba baca kitab tingkat nasional di Jambi pada waktu itu, saya diamanahi untuk mendampingi anak-anak. Di Jambi itu, di ibu kota provinsi. Ya, di sana itu rumah betul-betul padat betul. Musallanya besar-besar. Masjidnya. Waktu pertama saya datang ke situ, saya masuk di musalla. Masuk salat. 2 kali, 3 kali masuk salat 5 waktu. Saya berpikir, bertanya-tanya dalam hati, di mana mimbarnya di masjid? Kenapa tidak ada mimbarnya di masjid? Ke musalla yang lain lagi, karena rumah padat berlapis-lapis. Di ibu kota provinsi. Ya. Di Jambi itu. Ya. Tidak ada juga mimbarnya. Begitu salat Jumat, ternyata musalla atau masjid tadi ini yang mereka anggap sebagai langgar. Ya musalla kalau kita di sini. Ternyata itu tidak ditempati salat Jumat. Padahal ya Allah banyaknya di situ masyarakatnya, penduduknya. Mereka menyatu di masjid kecamatan, masjid besar, sehingga tumpah ruah di situ. Ditambah lagi karena memang banyak peserta,
Di situ baru saya tahu jawabannya. Kenapa tidak ada mimbarnya? Karena memang tidak ditempati salat Jumat. Saya katakan pada waktu itu, kalau di kampung kita ini ya sudah. Tidak sebanyak ini pun juga kita sudah melakukan. Kenapa? Karena ternyata di sana orang masih komitmen, konsisten dengan apa yang kita baca di sini. Artinya mereka masih menjunjung tinggi ini mazhab ya Imam Syafi'i. Saya kira itu sekedar tambahan. Jadi ya syarat yang ketiga tadi itu adalah tidak boleh dua tempat pelaksanaan salat Jumat di satu kampung. Kalau menurut apa yang kita baca, terlepas dari perbedaan pendapat ulama ya. Sekali lagi, terlepas dari perbedaan pendapat ulama. Tapi yang jelas intinya tadi, pelaksanaan salat Jumat itu adalah bentuk bagian dari syiar yang sebagai unjuk kekuatan, memperlihatkan kepada orang-orang luar non muslim bahwa Islam itu adalah persatuannya kuat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minna ma nasina wa 'allimna minna ma jahilna. Rabbana atina fid dunya Al-Fatihah.